Romo Carlo Vigano, yang mengaku diri sebagai seorang uskup agung yang telah pensiun dari Sekte Vatikan II, sejak beberapa tahun lalu telah menjadi tenar. Baru-baru ini ia mengungkapkan pandangannya bahwa Fransiskus adalah seorang tanda kutip paus non-Katolik. We have come to a point that even simple people with little knowledge of doctrinal issues understand that we have a non-Catholic Pope, at least in strict sense of the term. Tetapi, pandangan Vigano itu adalah suatu kemustahilan. Anda tidak dapat memiliki seorang paus non-Katolik. Seperti yang dinyatakan oleh Santo Robertus Bellarminus yang mengutip Melchior Cano. Tidaklah dapat dibayangkan bahwa seseorang yang bukan seorang anggota maupun bagian adalah kepala dan paus. Kutip tutup. Gagasan bahwa seseorang dapat merupakan kepala dan paus dari gereja Katolik, walaupun orang itu bukanlah anggota maupun bagian dari gereja, sedemikian tidak logisnya, sehingga di dalam kutipan ini, gagasan semacam itu dinyatakan sebagai tidak dapat dibayangkan. Gagasan itu mustahil dan bertentangan dengan akal sehat. Maka, walaupun Vigano secara benar berkata bahwa Fransiskus tidak Katolik, ia secara salah berkata bahwa Fransiskus adalah paus, dan bahwa seorang non-Katolik dapat merupakan paus. Kesimpulan yang benar, yang secara kokoh dilandasi oleh ajaran Katolik, adalah bahwa seorang bidah seperti Fransiskus bukanlah paus, melainkan seorang anti-paus yang bidah. Paus Leo XIII juga mengajarkan bahwa adalah suatu hal yang absurd untuk membayangkan bahwa seseorang yang berada di luar gereja dapat memerintah di dalam gereja. Gereja Katolik mengajarkan bahwa para bidah manifest atau terang-terangan tidak mungkin adalah paus yang valid, dan bahwa para bidah langsung kehilangan keanggotaan di dalam gereja seandainya mereka pernah menjadi anggota. Ajaran gereja adalah bahwa siapapun yang mengkhotbahkan bidah secara terang-terangan, dan izinkan saya mengulanginya, siapapun yang mengkhotbahkan bidah semacam itu tidak dapat memegang yurisdiksi atas para umat beriman. Santo Robertus Bellarminus, tanda kutip, itulah sebabnya Paus Celestinus dan Paus Nicholas di dalam teks-teks yang dikutip berkata bahwa seorang uskup yang sesat sejak waktu ia mulai mengkhotbahkan bidah tidak mampu melepaskan atau mengikat seorang pun. Kutip tutup. Fakta tersebut didasari oleh hukum ilahi sebagaimana yang diajarkan oleh gereja, dan hal itu pun berlaku kepada semua orang. Alasan untuk hal ini, seperti yang diajarkan oleh Santo Robertus Bellarminus, adalah bahwa akan menjadi kondisi yang paling menyedihkan bagi gereja seandainya ia dipaksa untuk mengakui seekor serigala yang secara terang-terangan berkeliaran mencari mangsa sebagai seorang gembala. Seekor serigala yang menyerang domba-domba dengan khotbah yang secara terang-terangan bidah tidak dapat memegang otoritas di atas kawanan domba, sebab otoritas Kristus tidak membimbing orang ke dalam neraka. Orang-orang yang memberitahu Anda untuk mengakui seseorang seperti Fransiskus sebagai paus menuntun Anda kepada seekor serigala dan menentang ajaran Katolik. Kami membahas perkara ini secara rinci di dalam video kami, Bukti untuk Sedevakantisme dari Teks Gerejawi. Video ini menyajikan pernyataan-pernyataan, antara lain dari Paus Santo Celestinus, Paus Nicholas, dan Santo Robertus Bellarminus. Hal yang menarik, kita menemukan ajaran gereja Katolik yang sama ini di dalam Katekismus dari Santo Petrus Canisius, doktor gereja dari abad ke-16. Ia menulis, tanda kutip, kita diwajibkan untuk patuh dan taat hanya kepada mereka yang telah secara sah ditahbiskan dan diutus oleh para uskup dan mengakui doktrin sehat gereja. Tetapi, orang-orang yang lain harus kita waspadai secara berhati-hati, layaknya kita memperlakukan para musuh dan orang-orang yang berbahaya. Kutip tutup. Perhatikan, Anda hanya diwajibkan untuk patuh kepada orang-orang yang antara lain mengakui doktrin sehat gereja. Apakah Fransiskus mengakui doktrin sehat gereja? Tentunya tidak. Hal ini membawa kita kepada poin yang selanjutnya. Pernyataan-pernyataan Vigano memberikan bukti lebih lanjut bahwa imputabilitas atau kebersalahan Fransiskus diketahui secara publik, dan oleh karena itu bahwa Fransiskus adalah seorang bidah notorius atau bidah terang-terangan. Di dalam video kami, Bukti untuk Sedevakantisme dari Teks Gerejawi, kami membahas bagaimana terdapat dua elemen di dalam bidah notorius, sehubungan dengan notorius secara de facto menurut para ahli hukum kanonik Pra-Vatikan II. Elemen pertama, pengkhotbahan bidahnya harus dilakukan secara publik, dan elemen kedua, imputabilitas atau kebersalahannya harus diketahui secara publik. Nah, Fransiskus mengkhotbahkan bidah secara publik kepada dunia tentang banyak perkara, seperti dengan menyatakan bahwa adalah suatu dosa untuk mencoba mengonversikan orang-orang, bahwa terdapat tanda kutip martir-martir non-Katolik,
bahwa hukuman mati bertentangan dengan Injil, bahwa para Protestan dan skismatis berada di dalam tubuh Kristus, dengan mengajarkan indiferentisme religius secara penuh, dan banyak hal lainnya. Non è lecito convincere della tua fede. Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. ¿Voy a convencer a otro que se haga católico? No, no, no. C'è un grosso peccato contro l'ecumenismo. და არის ძალიან დიდი ცოდვა ეკუმენიზმის წინააღმდეგ. Il proselitismo. ამას ქვია პროზელიტიზმი. Mai si deve fare proselitismo con gli ortodossi. Io credo che le intenzioni di Martin Lutero non erano sbagliate e oggi luterani e cattolici, protestanti tutti, siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Su questo punto tanto importante lui non aveva sbagliato. Adalah suatu kenyataan pula bahwa imputabilitas atau kebersalahan Fransiskus diketahui secara publik. Karena satu, ia mengakui bahwa ajarannya sendiri mungkin adalah bidah dan ia tidak peduli. Hal ini membuktikan bahwa ia bersalah. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez. O quizás una herejía. Dan dua, ia menyangkal kebenaran-kebenaran tentang iman yang wajib diketahui oleh setiap orang Katolik dewasa. Apalagi seseorang yang mengaku diri sebagai uskup dan Sri Paus. Untuk mengkhotbahkan suatu Injil yang sesat seperti yang dilakukan oleh Fransiskus adalah untuk membuat publik imputabilitas atau kebersalahan dirinya. Itulah sebabnya Fransiskus adalah seorang bidah notorius. Di dalam video Bukti untuk Sedevakantisme dari teks gerejawi, kami juga mengutip seorang ahli hukum kanonik Pravatikan II, Romo Eric Mackenzie, yang secara benar mengajarkan bahwa seorang bidah sederhana, yakni orang yang belum diberi peringatan atau deklarasi secara kanonik, dan yang bahkan mungkin mengaku diri Katolik, mungkin adalah seorang bidah notorius. Mereka yang memberitahu Anda bahwa seseorang tidak dapat menjadi seorang bidah notorius atau terang-terangan, sampai orang itu sudah diberikan peringatan atau deklarasi kanonik, atau mengaku diri secara terbuka sebagai non-Katolik, orang-orang semacam itu sama sekali salah. Seorang bidah sederhana yang belum melalui proses yudisial dan mungkin bahkan mengaku diri Katolik dapat merupakan bidah notorius, sama halnya tentunya seperti Fransiskus. Berikut sebuah klip dari Vigano yang menyatakan secara benar sebagai suatu fakta yang diketahui oleh khalayak ramai bahwa Fransiskus secara sengaja menentang Katolisisme yang sejati dan secara sengaja mempromosikan hal-hal yang berlawanan dengan agama Katolik yang sejati. Of a pope who does not believe like a pope, doesn't behave like a pope, does not speak like a pope. The problem is that we are not faced with a sort of inaction from the papacy, as could happen with the sick of very old pontiffs, but rather with a constant action that is organized and planned in a sense diametrically opposed to the very essence of the papacy. We have all understood that the reasons given by Bergoglio for declining a meeting with a prelate, a politician, or a conservative intellectual do not apply to the monastic cardinal, the heretic bishop, the abortionist politician, or the globalist intellectual. In short, there is a blatant difference in behavior from which one can grasp the partiality and partisanship of Francis in favor of any ideology, thought, project, scientific, artistic, or literary expression that is not Catholic. Pernyataan itu adalah bukti lebih lanjut akan imputabilitas publik Fransiskus dan oleh karena itu bidah notoriusnya. Seperti yang telah dikutip lebih awal, Vigano juga berkata bahwa tanda kutip, bahkan orang-orang sederhana yang memiliki sedikit pengetahuan tentang perkara-perkara doktrin dapat melihat bahwa Fransiskus tidak Katolik. We have come to a point that even simple people with little knowledge of doctrinal issues understand that we have a non-Catholic Pope
Seperti yang dapat disadari oleh siapapun, Fransiskus adalah seorang bidah notorius yang mengkhotbahkan berbagai bidah terang-terangan secara berkala. Seseorang yang mengkhotbahkan bidah secara notorius, seperti yang dilakukan oleh Fransiskus, tidak dapat memegang otoritas atau jabatan di dalam gereja, seperti yang telah kami tunjukkan. Menurut ajaran Katolik, orang itu tidak boleh dianggap sebagai paus ataupun ditaati, supaya orang-orang tidak dituntun kepada seekor serigala atau seorang musuh. Adalah suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Katolik untuk bersikeras mengakui seorang pria seperti Fransiskus sebagai Sri Paus. Walaupun orang-orang seperti Vigano, Taylor Marshall, dan beberapa orang lainnya mengatakan beberapa hal yang benar untuk mengkritik apa yang sedang terjadi, mereka menyesatkan orang-orang dengan memberikan kepada mereka kesimpulan-kesimpulan yang salah yang membuat orang-orang itu tetap berada di dalam sekte Vatikan II, di bawah anti-Paus Fransiskus. Mereka mencegah orang-orang untuk menyadari inti permasalahan dari apa yang sedang terjadi yang dibahas oleh materi kami. Untuk mengungkapkan lebih lanjut posisinya yang keliru, Vigano menyebut Fransiskus Paus dan likuidator gereja Katolik pada waktu yang bersamaan, yang menghancurkan gereja dengan tanda kutip dekret-dekret. His dual role as Pope and liquidator of the Catholic Church allows him, on one hand, to demolish it with the grace and act of government, and on the other hand, to use the prestige of his office entails to establish and spread the new religion over the rubble of the old one. Tetapi, gereja Katolik tidak dapat dilikuidasikan atau dihancurkan, dan tentunya tidak oleh dekret-dekret dan akta-akta dari seorang paus yang valid. Gereja itu indefectible. Gereja senantiasa kebal terhadap kesalahan dan bidah, seperti yang diajarkan oleh Paus Pius XI. Posisi Vigano tidak benar. Fransiskus adalah seorang anti-paus. Vigano juga mengakui bahwa Fransiskus mempromosikan suatu agama baru. Pernyataan itu benar. Gereja Katolik yang sejati masih ada, tetapi gereja itu bukanlah sekte dari anti-Paus Fransiskus. Sekte Vatikan II sebenarnya adalah sang pelacur Babel, yang adalah kontra gereja akhir zaman yang telah dinubuatkan. Situasi masa kini di Roma sudah diprediksikan. Tontonlah video kami, Wahyu di Vatikan Sekarang, antara lain. Kunjungi pula situs internet kami, vaticankatolik.id, untuk informasi tentang cara menjadi seorang Katolik sejati dan cara menyelamatkan jiwa Anda.